Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sistem sirkulasi atau sistem transportasi. Ya. Nah, dalam sistem ini yang akan kita bahas adalah darah, kemudian alat-alat peredaran darah, sistem peredaran darah, limfe dan sistem peredaran limfe, kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi, dan teknologi kurang kaya yang berkaitan dengan sistem sirkulasi. Nah, kita akan mulai dari yang pertama ya, yaitu darah. Kita sebenarnya sudah pernah membicarakan tentang ini di bab sebelumnya, yaitu bab tentang jaringan hewan ya. Jadi tolong diingat-ingat lagi, darah itu termasuk jaringan apa, kemudian komponen-komponennya apa saja. Walaupun pada bab ini juga akan kita ulas ya, tapi tidak berarti kamu sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya tentang darah gitu ya. Judulnya aja udah sistem sirkulasi, berarti darah ini hubungannya dengan fungsinya, yaitu sebagai alat angkut, alat transport yang diangkut macam-macam. O2, CO2, sari makanan, sisa metabolisme, hormon, dan lain-lain. Nah, jadi bahan-bahan ini diangkut oleh darah. Nah, misalnya saja O2, CO2 itu diangkut oleh eritrosit, darah merah, sari makanan, sisa metabolisme, kemudian hormon itu diangkut oleh plasma darah, ya. Nah, kemudian yang menjaga stabilitas tubuh juga, suhu tubuh juga adalah darah merah, alat pertahanan tubuh adalah darah putih. Nah, kemudian yang penyangga buffer ya, ion buffer itu plasmanya ya. Nah, volume darah kita kira-kira 4-6 liter. Ini bergantung pada rasnya biasanya ya. Ada ras Kaukasoid, ras Asia gitu ya, ras Mongol gitu ya. Itu beda-beda. Ya, kalau orang Indonesia 5 liter aja udah cukup gitu ya. Atau 8% kali berat badan atau 1/13 kali berat badan. pH darah itu tidak boleh berubah-ubah terlalu banyak ya, dia kisarannya 7,4 pH-nya. Nah, itu dijaga sedemikian rupa oleh ion-ion penyangga atau ion buffer yang tadi sudah disebutkan itu ya. Nah, kita sekarang akan mempelajari komponen-komponen darah. Nah, kalau kita ambil darah, kemudian kita masukkan ke dalam tabung, kemudian kita masukkan ke dalam alat yang namanya centrifuge. Nah, jadi darah ini disentrifugasi atau diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, gitu ya. Maka akan terpisah komponen-komponennya, yang berat di bawah, yang enteng di atas. Nah, yang enteng itu adalah cairannya. Sedangkan yang berat adalah sel-sel darahnya, ya. Maka akan terlihat di sini bahwa cairannya yang kita sebut dengan plasma darah itu meliputi 55% dari keseluruhan darah. Nah, jadi kalau kita berdarah, tangan kita kena pisau kemudian berdarah, gitu ya. Sesungguhnya yang keluar itu adalah semua komponennya, plasmanya, darah merahnya, darah putihnya, trombositnya, semuanya keluar, gitu ya. Cuma darah merah ini dominan sekali, sehingga kemudian warnanya seperti merah semuanya ya. Sedangkan plasma darah itu sebenarnya tidak berwarna, dia bening. Maka kemudian tertutup oleh warna merahnya eritrosit, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang komponen-komponennya plasma darah. Nih yang 55%-nya ada apanya aja? Ada airnya. Pasti dia komposisi terbesar ya airnya. Karena air itu berfungsi sebagai pelarut yang membawa berbagai macam senyawa yang tadi ya, yang mau diangkut itu. Kemudian ion-ion. Nah, atau apa namanya ya, disebut dengan elektrolitnya darah gitu ya. Ada natrium, ada kalium, ada kalsium, ada magnesium, klor, dan bikarbonat. Nah, si ion-ion ini berfungsi untuk berbagai macam hal, terutama ini ya, untuk keseimbangan osmosis, kemudian untuk tadi menjaga stabilitas pH, kemudian untuk mengatur permeabilitas membrannya sel-sel darah. Ya, jadi kan namanya juga sel berarti ada membrannya ya, mengatur permeabilitas sel-sel darah. Kemudian ada apa lagi? Ada protein plasma.
Ada protein plasma terdiri dari albumin, orang Indonesia menyebutnya protein putih telur ya, fibrinogen ini ya, kemudian imunoglobulin atau yang dikenal sebagai antibodi gitu. Imunoglobulin itu letaknya ada di plasma darah. Ada di plasma darah yang berupa protein gitu ya. Nah, masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Misalnya albumin ini untuk jaga keseimbangan osmosis dan kemudian untuk jaga kestabilan pH. Sedangkan fibrinogen kita udah tahu dia fungsinya untuk pembekuan darah. Jadi pada proses pembekuan darah ada satu senyawa yang terlibat di sana yaitu fibrinogen. Nah, fibrinogen itu adalah salah satu dari protein plasma. Ya. Kemudian imunoglobulin atau antibodi yang kita kenal sudah ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, fungsinya untuk sistem pertahanan. Ada banyak substansi atau senyawa yang lain yang diangkut oleh darah, misalnya adalah sari makanan, nutrisi gitu ya. Yang termasuk sari makanan adalah glukosa, asam lemak, kemudian vitamin gitu ya. Nah, tapi selain nutrisi, si darah ini juga mengangkut limbah gitu ya, limbah juga diangkut, limbah metabolisme, sisa-sisa yang diproduksi hasil samping dari proses metabolisme di dalam sel gitu ya. Nah, itu juga diangkut oleh darah. Kemudian gas-gas respirasi, ada O2, CO2 dan hormon-hormon gitu ya. Nah, itu diangkut oleh plasma darah. Nah, jadi tadi karena komponennya kayak begini dengan fungsinya sendiri-sendiri, maka kemudian kalau disimpulkan ya, fungsinya plasma darah adalah mengangkut gas, sari makanan, sisa metabolisme dan hormon, memelihara keseimbangan osmotik, membantu menyangga pH darah. Menyangga itu menjaga stabilitas pH darah ya. Nah, tadi ada juga protein yang larut dalam darah. Ada globulin, dia itu tugasnya untuk sistem pembekuan darah karena dia membentuk protrombin. Kamu harus ingat proses pembekuan darah, udah belajar ya di jenjang sebelumnya di MTS atau di SMP udah pernah belajar. Kemudian membentuk protrombin dan membentuk antibodi. Albumin yang tadi disebut sebagai putih telur itu menjaga tekanan osmosis dan jaga viskositas darah. Apa ini? Ini adalah kekentalan darah. Darah nggak boleh kental ya, jadi supaya nggak kental ada albumin gitu ya. Nah, kalau kental dia ngalirnya nanti terhambat, kemudian menjumbat gitu ya. Kemudian ada fibrinogen, ini untuk menggumpalkan darah ya. Nah, kemudian kalau plasma darah itu dihilangkan fibrinogennya, plasma darah tadi kan komponennya banyak banget ya. Kemudian kalau fibrinogennya dipisahkan, maka itu kita sebut sebagai serum atau antibodi. Nah, serum ini ada macam-macam. Ada yang berupa lisin, ada antitoksin, presipitin, opisemin, aglutinin. Ya, masing-masing punya fungsi. Lisin menguraikan atau menghancurkan antigen, Apa itu antigen? Antigen itu bahasa Indonesianya apa ya? Protein asing. Siapa itu? Nah, kita lihat sini ya. Jadi tubuh kita itu akan bereaksi terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau ada senyawa masuk ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita akan mendeteksi komponen senyawa tersebut. Kemudian apa deteksinya gitu ya? Ini dilihat tubuh kita punya nggak senyawa seperti yang baru datang ini, seperti senyawa yang baru datang ini, gitu ya. Kalau tidak punya, maka senyawa yang baru datang itu dilabel sebagai protein asing, sebagai antigen. Itu adalah musuh. Nah, musuh itu harus dibasmi, gitu ya. Nah, jadi ketika sesuatu datang ke dalam tubuh kita, baik melalui makanan, melalui hirupan, gitu ya, pokoknya masuklah ke dalam tubuh kita, maka kemudian si serum ini bekerja, lisinnya bekerja. Wah, ini asing nih, kita nggak punya, gitu ya, maka dihancurkan, gitu ya. Sebelum bereaksi lebih jauh lagi, gitu ya, dihancurkan. Antitoksin menetralkan racun. Nah, tadi yang datang dalam tubuh dideteksi juga, oh ini racun. Maka kemudian antitoksin akan bekerja menetralkannya.
membuatnya supaya tidak beracun gitu ya. Kemudian presipitin mengendapkan antigen, diendapkan gitu ya. Opisemin menggiatkan sifat fagositnya leukosit. Nah, dimakan ya. Kalau ada protein asing dimakan. Aglutinin digumpalkan. Jadi protein asingnya digumpalkan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita dan itu adalah asing, dan itu dianggap musuh kemudian, maka si musuh ini kemudian diperlakukan dengan dihancurkan, kalau racun dinetralkan, diendapkan, dimakan, digumpalkan, kan kebangetan kalau nggak mati. Nah, jadi itu yang disebut dengan sistem pertahanan tubuh kita. Maka ketika ada pandemi seperti ini, maka kita dianjurkan untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Karena musuh-musuh tadi itu akan mati kalau berhadapan dengan sistem pertahanan tubuh bila sistem pertahanan tubuhnya berjalan dengan baik. Gak usah minum obat. Nah, kan ya, dihancurin, dinetralin, diendapin, dimakan, digumpalkan gitu kan, udah selesai kan sebenarnya ya. Nah, jadi masalahnya bagaimana cara meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Nah, kemudian anjurannya banyak ya, berjemur, minum vitamin C, minum vitamin E, kemudian minum zinc dan makan makanan bergizi, istirahat cukup gitu kan ya. Nah, itu diantaranya supaya sistem pertahanan tubuh kita kuat sehingga ini mesinnya ini bisa bekerja dengan baik. Sehingga kalau ada yang masuk kita nggak sakit karena kita udah bisa ngelawannya gitu ya, melawannya. Oke. Nah, selanjutnya plasmanya udah. Sekarang bagian berikutnya adalah sel-sel darahnya yang 45%. 45% nih ya. Dari 45% itu di dalamnya terdiri dari sel darah merah, sel darah putih yang ada 5 macam, kemudian keping-keping darah. Nah, kita udah pernah belajar ini kan ya. Sel darah merah ini bentuknya kayak gini apa? Ya, bikonkav. Jadi pinggirannya tuh tebal, tengahnya tipis ya. Tengahnya bukan bolong tapi tengahnya tuh menipis. Jumlahnya 5 sampai 6 juta per milimeter kubik darah. Jadi satu tetes darah kita itu kalau diperiksa jumlah sel darah merahnya berapa dihitung 5 sampai 6 juta. Banyak banget ya karena dia memang mikroskopis gitu kan ya. Nah, apa fungsi sel darah merah? Nah, ini yang mengangkut oksigen, terutama. Kemudian dia juga mengangkut CO2, tapi tidak banyak, gitu ya. Nah, kemudian yang leukosit udah pernah kita pelajari juga kan ya. Ada basofil, neutrofil, eosinofil, limfosit, dan monosit. Nih yang 3 ini adalah leukosit yang disebut leukosit yang bergranula atau disebut dengan granulosit. Kita mesti ingat bentuk intinya. Jadi kalau sel darah merah itu nggak ada intinya, sehingga kita bisa menyumbangkan buat orang lain saat transfusi darah gitu ya. Tapi kalau darah putih ini dia itu apa namanya? Ada intinya. Intinya itu khas untuk setiap jenisnya. Jadi bisa dicirikan dari bentuk intinya. Ini apa? Ini sel darah putih yang mana gitu ya. Jadi kalau basofil itu intinya berbentuk tapal kuda. Kalau eosinofil itu intinya bersegmen 2 karena ada gentingnya di sini, genting. Nah, ini bersegmen 2. Kalau neutrofil itu bersegmen banyak, paling nggak dia bersegmen 3. Ini ada genting-genting-gentingnya. Jadi ini. Nah, kalau yang limfosit dan monosit ini adalah sel darah putih yang tidak bergranula atau agranulosit yang emang bentuknya gede dan intinya besar-besar ya, kayak limfosit ini intinya bulat gede gitu ya. Kalau monosit gede juga tapi enggak bulat intinya. Jadi beda banget sama sama granulosit yang ini gitu ya. Nah, ini jumlahnya per milimeter kubik darah per tetes lah gitu ya, 5.000 sampai 10.000 jumlahnya. Kan nggak banyak kan ya. Jadi walaupun dia berinti, dia itu nggak banyak. Jadi kalau disumbang kepada orang lain nggak ngaruh gitu ya, nggak tidak berpengaruh. Udah gitu umurnya pendek-pendek. Ini kan kalau eritrosit umurnya 120 hari gitu ya. Kalau dia umurnya harian, ada yang 5 hari, ada yang 56 hari, ada yang 8 hari, paling tua, yang paling panjang umurnya 20 hari. Jadi kalau kita nyumbangin darah ke orang lain, mungkin aja darah putihnya udah ada yang
mau mati gitu kan ya. Udah gitu jumlahnya juga nggak banyak gitu kan ya. Nah, sedangkan keping-keping darah ini kecil-kecil banget. Karena dia itu asalnya ya stem cell itu satu gede, kemudian pecah berkeping-keping. Maka disebutlah keping-keping darah gitu ya. Jumlahnya 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah. Dia banyak ya, tapi kan emang kecil-kecil. Jadi fungsi utamanya adalah pembekuan darah. Nah, platelet ini sebagai penanda kalau seseorang itu kemudian menderita sakit demam berdarah, maka diukurlah jumlah keping-keping darahnya itu ya. Nah, jadi ada orang yang sakit demam berdarah yang jumlah keping-keping darahnya udah rendah banget, tinggal 5.000 per milimeter kubiknya, gitu ya. Kemudian ini nggak boleh terlambat dibawa ke rumah sakit. Ya, karena kurvanya demam berdarah itu di tubuh kita naik, terus hari kedua dia turun seolah-olah sembuh ya pasiennya, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi baru berangsur sembuh, biasanya begitu ya. Nah, maka kalau dibawa ke rumah sakit itu udah peak-nya naiknya yang kedua itu udah terlalu lanjut ya fasenya gitu ya, harusnya di hari-hari pertama dia udah harus masuk rumah sakit ya, harus dirawat. Kenapa sih keping-keping darahnya kok tinggal sedikit? Nah, coba lihat. Demam berdarah itu penyebabnya adalah virus, namanya virus dengue. Dia itu apa ya? Gampangnya aja ya, dia melubangi pembuluh-pembuluh kapiler darah. Tadinya yang dia lubangi itu yang dekat-dekat permukaan kulit. Jadi penderita demam berdarah itu bisa ditandai dengan bintik-bintik merahnya, gitu ya. Nah, kemudian makin lama dia makin maju nih virus ya, makin canggih dia. Kemudian berikutnya orang kalau demam berdarah nggak kelihatan lagi bintik-bintiknya. Dia baru kelihatan bintik-bintiknya kalau di tekan, kalau kan ini remes gini ya, terus baru kelihatan. Kalau nggak pakai alat untuk tensi darah yang karetnya yang dililitkan di lengan atas gitu ya, itu pakai itu ditekan sebentar kemudian dilepas, kalau ada bintik-bintiknya oh ya demam berdarah. Kemudian makin canggih lagi mereka tidak lagi melubangi pembuluh darah yang dekat permukaan kulit, maka dia melubangi pembuluh darah yang di organ dalam. Tahu-tahu batuk ada darahnya, tahu-tahu BAB ada darahnya gitu kan ya. Nah, itu udah bahaya banget karena pasti udah dalam tahap yang lanjut ya. Nah, ketika pembuluh darahnya berlubang-lubang dalam tanda kutip, maka si keping-keping darah ini sibuk banget menutup lubang-lubang itu, gitu ya. Kan dia harus membuat sumbatan supaya aliran darah enggak keluar dari pembuluh. Maka lubang-lubang itu disumbat sana sini sehingga dia sendiri kehabisan, gitu ya. Jumlahnya turun banyak. Maka kalau jumlahnya rendah banget, maka bisa dibayangkan bahwa yang rusak pembuluh darahnya banyak banget, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kalau pasien ini di rumah sakit kemudian diukur per 4 jam kalau nggak salah ya jumlah plateletnya itu. Nah, kalau kemudian jumlahnya sudah mendekati 100.000 per milimeter kubik itu biasanya udah boleh pulang, udah boleh dirawat di rumah gitu ya. Kalau belum 100.000 belum boleh. Padahal normalnya antara 250 sampai 400.000. Nah, angka-angka ini emang beda-beda ya untuk setiap buku textbook gitu ya. Tergantung itu buatan siapa gitu, buatan orang Amerika, orang Eropa atau orang Asia itu beda. Orang Asia kan badannya lebih kecil-kecil, jadi jumlah darahnya lebih kurang dari yang di orang-orang Eropa dan Amerika biasanya begitu ya. Jadi ini jumlahnya juga relatif sekitar seginilah gitu ya. Tapi orang Indonesia lebih rendah lagi biasanya. 5 juta gitu ya, 80 ribuan. Ini juga tadi ya 300 ribuan, bahkan 100 ribu aja udah dianggap normal, udah boleh pulang gitu ya. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukan sel-sel darah itu? Nah, prosesnya namanya hemopoiesis atau hematopoiesis. Nah, jadi ini proses pembentukan sel-sel darah. Nah, sel darah itu kan yang kita tahu bahwa dia itu diproduksi di sumsum tulang. Tapi kita lihat ya, tempat produksi sel darah itu berpindah-pindah.
bergantung pada situasi tubuhnya ini, gitu ya. Misalnya pada saat manusia ini dalam bentuk janin dalam perut ibu saat ibu hamil umur kehamilan 0 sampai 2 bulan gitu ya, maka sel darah itu dibentuknya di kantong kuning telur. Ini apa ini gitu ya? Kan ada sel telur ya, kan asalnya dari fertilisasi sel telur sama sperma kan zigot itu kan ya. Ini kan bentuknya zigot nih kalau usia 0 sampai 2 gitu ya. Nah, kemudian setiap sel telur pasti membawa cadangan makanan untuk zigotnya gitu ya. Kalau ayam, efes, burung itu udah ketahuan ada putih telur, ada kuning telur. Begitu juga reptil gitu juga iya gitu ya, amfibi bahkan juga iya. Nah, di manusia gimana sel telurnya kan kecil banget tuh ya. Nah, dia bawa cadangan makanannya cuma cukup untuk pertumbuhan zigot 7 hari. Sebenarnya ini udah pernah kita pelajari ya waktu kita ngomongin jaringan embrional di struktur hewan. Nah, jadi udah kecil dan tidak ada putih telur, ada cuma kuning telur. Nah, jadi zigot itu sampai umur 7 hari itu tadi dia itu apa namanya mendapatkan makanannya dari si kuning telur tadi. Nah, setelah itu kan dia harus masuk, harus nempel di dinding rahim kan. Kemudian ibunya yang kasih makan gitu kan ya. Di dalam kandungan itu, di dalam rahim gitu ya. Nah, jadi ketika itu kan belum namanya juga zigot ya, kan belum boro-boro punya tulang gitu ya, belum kali gitu kan ya. Maka kantung kuning telur itulah tempat produksi darah di awal-awalnya gitu ya. Walaupun nanti berikutnya kandung kuning telur itu kan hilang gitu ya, kan hilang belum berganti dengan yang lain karena memang sebenarnya udah nggak ada kuning telurnya, udah habis gitu kan ya. Nah, ketika si janin umur 27 sampai 7 bulan, maka kemudian sel darahnya dibentuk di hati dan limpa. Ini juga belum di sumsum tulang, tulangnya belum jadi kali gitu ya. Nah, kemudian bersamaan dengan itu sudah terjadi proses terbentuknya tulang kan. Tulang yang terbentuk pertama tulang rawan, bukan tulang keras. Padahal sumsum tulang itu adanya di tulang keras gitu ya. 5 sampai 9 bulan baru berangsur-angsur lah dibentuk di sumsum tulang. Kan ini ada irisannya nih, 2 sampai 7 nih, 5 sampai 9. Nah, ketika sumsum tulangnya belum banyak gitu ya, maka hati dan limpa masih membackup-nya dengan memproduksi sel darah untuk kecukupan si tubuh si bayi ini gitu ya. Nah, setelah itu bayi lahir baru kemudian sumsum tulang lah yang memproduksi sel darah. Nah, ketika sudah dewasa ya udah pasti sumsum tulang, tapi sumsum tulang dari tulang yang mana, yang sumsum yang mana yang memproduksi darah? Nah, sumsum kan ada 2, merah sama kuning. Nah, yang memproduksi darah adalah sumsum yang merah. Kalau yang kuning isinya lemak sama protein, itu adanya di tulang panjang. Nah, kalau sumsum merah itu adanya di tulang-tulang pendek dan tulang pipih gitu ya. Jadi ada di vertebrae, tulang belakang, tulang iga, tulang rusuk, kemudian tulang dada, kemudian tulang tengkorak gitu ya, kan dia tipis pipi ya. Kemudian sakrum juga gitu ya. Sakrum ini adalah bagian dari vertebrae, kemudian pelvis, tulang panggul, kemudian ujung proksimal tulang-tulang pipa. Gitu kan ya. Itu kan emang ada tulang sponnya ya. Yang kalau kamu kemarin belajar sistem gerakan apa namanya epifisisnya tuh ada tulang sponnya gitu ya, epifisis ada tulang sponnya. Nah di situ ada sumsum merahnya, ada proses pembentukan darah bisa di situ gitu ya. Oke. Nah, untuk memproduksi darah diperlukan apa gitu ya? Nah, ini banyak ini diperlukan ada 4 ya. Yang pertama harus ada stem cell-nya. Kalau nggak ada stem cell-nya gimana ya? Ada sel induk hemopoietik gitu ya. Ini stem cell-nya. Nah, dia bisa bersifat pluripotensi tapi juga totipotensi. Kalau totipotensi karena memang dia asalnya kan dari embrio kan gitu kan ya. Nah, setelah dewasa dia bersifat pluripotensi yang akan berkembang menjadi berbagai sel darah. Kan ya ada merah, putih, kemudian keping-keping darah juga ada sel yang banyak proteinnya, fibroblast gitu ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Lingkungan mikro dari sumsum tulang. Ya, jadi wadah lokasinya di mana nih mau bikinnya? Harus ada lokasinya. Nah ini harus tersedia lokasinya yang memungkinkan sel induk yang nomor 1 tadi tumbuh secara kondusif. Kemudian si sumsum juga menyediakan nutrisi, menghasilkan zat pengatur untuk proses pertumbuhan sel darah namanya hematopoietic growth factor.
faktor pertumbuhan hematopoietik. Kemudian diperlukan juga hormon sitokin, ya. Kemudian diperlukan apa lagi? Bahan baku. Bahan bakunya banyak ya. Asam folat nih B11 nih, B12, besi, kobalt, Mg, Cu, Zn, asam amino, vitamin C, vitamin B kompleks. Nah, bahan-bahan baku kayak gitu juga harus tersedia, gitu ya. Apalagi yang diperlukan? Proses pengaturannya, regulasinya ya, mengatur arah dan kuantitas pertumbuhan sel dan pelepasan sel darah merah sel darah yang matang dari sub-sub tulang ke bagian yang lainnya, gitu kan ya. Nah, jadi mau bikin berapa gitu? Kalau permulaan cara bikinnya seperti apa gitu. Kalau udah cukup berhentiin produksinya gimana gitu ya. Nah, itu mekanisme regulasinya. Ini banyak juga yang dibutuhkan untuk regulasi, misalnya faktor pertumbuhan, kemudian trombopoietin, nanti ketemu ini apa, kemudian hormon eritropoietin, nanti juga akan dipelajari, ini ada O-nya nih, poietin, kemudian hormon lain yang kayaknya nggak ada hubungannya, padahal ada hubungannya, kayak apa namanya, estrogen, progesteron atau androgen ya, kemudian glukokortikoid, hormon pertumbuhan, hormon tiroksin, gitu ya, itu juga dibutuhkan ya, tidak secara langsung dibutuhkan, tapi dibutuhkan. Oke, jadi ini adalah 4 hal yang perlu diperhatikan ketika tubuh harus memproduksi sel-sel darah, gitu ya. Nah, kemudian kalau udah ada stem cell-nya, kemudian seluruh faktor 4 tadi mendukung semuanya, maka terjadilah proses pembentukan darah, gitu kan ya. Nah, dari satu stem cell yang bersifat pluri atau toti gitu ya, ini letaknya ada di sumsum tulang, maka dia akan berdiferensiasi menjadi dua anak stem cell gitu ya. Ada yang namanya limfoid, ada yang namanya mieloid. Nah, limfoid ini kemudian akan berdiferensiasi menjadi limfosit, sel darah putih yang agranulosit, gitu ya. Nah, kemudian limfosit ini sebenarnya ada 2 macam, ada B limfosit dan T limfosit. Orang sering menyebutnya sel B sama sel T, gitu ya. Tapi sebenarnya dia adalah B limfosit dan T limfosit. Kenapa? Apa bedanya yang ini, gitu ya? Ini bergantung pada tempat didewasakannya sel itu di mana. Kalau sel T limfosit ini didewasakan di kelenjar timus itu ada di depan trakea, nanti dibahas juga. Kemudian kalau yang limfosit B ini didewasakan langsung di sumsum tulang. B-nya dari kata bone, dan dia di sumsum tulang gitu ya, pendewasaannya. Sedangkan stem cell yang mieloid ini adalah akan berdiferensiasi menjadi sel darah yang lain selain limfosit, eritrosit, keping darah, sel darah putih yang lain, yang granulosit, dan satu lagi yang agranulosit yang monosit. Monosit, neutrofil, eosinofil, basofil, kemudian trombosit dan eritrosit. Semuanya anak stem cellnya sama, yaitu mieloid, gitu ya. Sedangkan limfoid itu kayak dibuat khusus dia, karena dia memang fungsinya khusus untuk bikin antibodi, gitu ya. Maka dia arah diferensiasinya berbeda dengan yang lain, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, eritrosit ya. Sel darah merah kan ya. Sel darah merah itu tadi saya bilang bahwa dia tuh dominan. Dari 45% komponen seluruh darah gitu ya, 96% itu sel darah merah. Gitu ya, berarti sel darah putih sama trombosit itu 4%-nya, sisanya gitu ya. Fungsinya tadi udah dibahas, mengangkut O2, CO2 dan NO, bentuknya udah tidak berinti, diameternya 8-12 mikron. Jumlahnya juga udah. Kenapa warnanya merah? Karena ada Hb-nya, karena ada hemoglobinnya. Nah, Hb ini yang bertugas mengikat O2 dan CO2. Nah, dalam satu sel eritrosit itu mengandung 250 juta molekul hemoglobin. Bayangkan ya, berarti benar-benar kecil banget ya, selnya aja udah mikroskopis. Nah, di dalam sel itu ada molekul Hb 250 juta.
Nah, Hb itu bisa mengikat O2 dalam persamaan reaksi kayak gini. 4Hb, 4O plus 4O2, dia jadi 4HbO2. Ini bolak-balik ya, bisa diurai ya. Reaksinya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, kalau kayak gini, itu disebut dengan oksihemoglobin. Hemoglobin yang banyak mengandung oksigen gitu ya. Nah, kalau Hb akan berikatan dengan CO2, maka ikatannya kayak gini, HbCO2. Ini disebut dengan deoksihemoglobin atau karbaminohemoglobin, gitu ya. Orang yang kekurangan O2 maka bisa mengalami gangguan yang namanya cyanosis. Itu badannya kebiru-biruan, misalnya orang yang gantung diri atau orang yang tercekik kayak begitu ya. Nah, kemudian hemoglobin itu kandungannya apa? Ada gugus hemin, hemoglobin gitu ya. Ada gugus hemin dan protein globin. Nah, jadi proteinnya namanya protein globin. Nah, dia mengandung 4 rantai polipeptida yang melekat pada 4 gugus hem. Nah, jadi heminnya itu tempat mengikatnya, tempat terikatnya besinya. Nah, jadi kan diperlukan banyak unsur besi di dalam makanan kita, salah satunya karena untuk membentuk hemoglobin, ya. Kekurangan Hb bisa menyebabkan anemia atau penyakit tekanan darah rendah gitu ya, maka kemudian darahnya enggak merah banget, merah cerah tapi agak-agak pucat gitu ya. Kalau orang menderita anemia biasanya dokter lihat di kelopak mata bawahnya, di bawah itu, nah itu warnanya lebih terang dibanding dengan orang yang Hb-nya normal gitu ya. Nah, ini adalah kandungan-kandungan dalam eritrosit yang normal gitu ya. Dalam eritrosit itu jumlah normalnya segini, laki-laki harus lebih banyak daripada perempuan ya, 4,2 juta sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik. Perempuan itu 3,8 juga udah dianggap normal. 3,8 sampai 4,8. Hematokrit itu apa? Itu adalah perbandingan antara eritrositnya doang dengan jumlah darah secara keseluruhannya gitu ya. Laki-laki 42 sampai 52% itu baru normal. Kalau perempuan 48% aja udah normal gitu ya. Nah, hemoglobin laki-laki normalnya 13 sampai 18 gram per desiliter, perempuan normalnya 12 sampai 16 gram per desiliter. Kenapa sih perempuan lebih dikit aja dianggap normal? Karena perempuan setiap bulan pasti mengeluarkan darah, dan darah itu darah bersih gitu ya pada saat dia menstruasi. Maka rendah-rendah dikit tekanan darahnya itu masih dianggap normal kalau di perempuan gitu ya. Nah, kemudian seseorang itu bisa saja mengalami peningkatan jumlah eritrosit, atau bukan begitu kalimatnya, nah ini. Seseorang bisa saja di dalam tubuhnya mempunyai eritrosit yang jumlahnya banyak gitu ya, bisa saja bila, nah yang pertama tinggal di dataran tinggi dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang lama, maksudnya yang lama adalah dari zaman nenek moyangnya mereka udah tinggal di dataran tinggi. Biasanya kalau dataran tinggi itu yang dijadiin contoh itu adalah pegunungan di Peru yang tingginya 6.000 dpl sampai 7.000 dpl. Nah, itu udah turun-temurun mereka tinggal di sana. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa makin tinggi suatu tempat, maka oksigennya semakin rendah, gitu ya. Padahal kebutuhan tubuh akan oksigen ya segitu gitu, banyak gitu kan ya. Maka kalau jumlah eritrosit dia sedikit, maka oksigen yang bisa diikat itu juga dikit, gitu ya. Maka karena sudah tinggal di sana mungkin ribuan tahun ya, atau ratusan tahun ya, dari zaman nenek moyang, orang-orang yang tinggal di pegunungan tinggi itu kemudian beradaptasilah tubuhnya dengan mempunyai jumlah eritrosit yang banyak. Nah, kalau eritrositnya yang banyak, maka setiap eritrosit akan mengikat O2. Jadi walaupun di udara itu sedikit jumlahnya, yang sedikit itu bisa terikatlah semaksimal mungkin, gitu maksudnya ya. Nah, beda dengan kita. Kalau kita kemudian yang biasa hidup di dataran rendah, kemudian pergi ke pegunungan tinggi kayak ke Mount Everest atau kemana, itu benar-benar harus cukup latihan dan kemudian
Ya fisik dan mentalnya harus dilatih, termasuk nanti ketika berhadapan dengan kadar oksigen yang rendah, gitu ya. Kadang mereka juga harus bawa tabung oksigen. Aduh, bayangin ya, kita naik gunung bawa ransel aja udah berat banget, udah pengen dibuang aja ya, gitu ya. Apalagi bawa tabung oksigen. Tapi biasanya mereka dibantu oleh penduduk setempat ya, atau oleh hewan-hewan kayak apa namanya, anjing ya, yang kemudian eh, membantu menggeret barang-barang bawaan si pendaki gunung ini, gitu kan ya, biasanya begitu ya kalau di film-film gitu. Nah, eritrosit juga bisa bertambah banyak ketika seseorang mengalami gagal jantung atau mengalami penyakit paru-paru. Jadi kalau gagal jantung itu ya gimana ya, jantungnya tidak berdenyut. Padahal darah itu bisa mengalir karena dipompa oleh jantung. Ketika jantungnya kemudian tidak memompa, maka jumlah darahnya akan bertumpuk di suatu tempat, gitu ya. Nah, jantung sama paru-paru itu kerjanya erat sekali ya. Kalau kita bilang darah kotor itu banyak mengandung CO2, dibersihinnya di paru-paru, kan gitu ya. Maka ketika dua organ ini kemudian mengalami gangguan, maka eritrositnya juga mengalami gangguan. Nah, peningkatan produksi eritrosit dapat terjadi juga bila orang kehilangan darah. Ya, misalnya luka, kecelakaan, infeksi atau demam, maka kemudian sumsum tulangnya itu apa namanya, terpacu untuk memproduksi darah dalam jumlah yang lebih dibanding dengan biasanya, gitu ya. Jadi meningkat ya, karena kebutuhan tubuhnya meningkat, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana asal muasalnya terjadinya atau terbentuknya eritrosit? Nah, di sini disebutkan bahwa produksi eritrosit itu dikontrol oleh mekanisme umpan balik negatif. Umpan balik negatif nih ya, nanti akan tahu lah gimana nih ceritanya karena berkaitan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi mekanisme ini bekerja ketika tubuh itu apa namanya, jumlah oksigennya ini kemudian berubah daripada yang biasanya, gitu ya. Nah, jumlah oksigen yang diangkut oleh darah tidak seperti biasanya, bisa tinggi banget atau rendah banget, gitu ya. Jadi biasanya kalau umpan balik negatif itu rendah, gitu ya. Jika jaringan tidak menerima cukup O2, kan darah itu mengalir ke seluruh sel dan jaringan. Kemudian ketika dia datang, darah ini datang ke sel dan jaringan, dia membawa O2 dan sari makanan, gitu ya. Kemudian ketika darah itu masuk ke dalam sel dan jaringan, maka sari makanan dan O2-nya ditinggalkan di sel, digunakan oleh sel untuk metabolisme, diantaranya bikin ATP, gitu ya. Nah, kemudian kan darah akan keluar lagi dari sel. Ketika keluar dari sel itu dia mengangkut, membawa CO2 dan sisa metabolisme, gitu ya, untuk dibawa ke jantung lagi, gitu ya. Nah, jika jaringan tidak menerima cukup O2, kita sebut peristiwanya adalah anoksia. Kemudian disambung orang bacanya anoksia, gitu ya. Ginjal, jadi ini hubungannya ke ginjal. Ketika jaringan tidak mendapatkan cukup O2, maka sinyal-sinyal dikirim ke otak, kemudian otak akan membuat ginjal memproduksi hormon yang namanya eritropoietin. Tadi yang disebutkan di depan ya. Jadi hormon eritropoietin itu diproduksi oleh ginjal. Apa pekerjaannya eritropoietin? Dia itu merangsang produksi eritrosit di sumsum tulang. Kok jauh ya hubungannya tulang, ginjal, tapi memang semua bagian tubuh berhubungan kan ya. Nah, jadi produksi eritrosit di sumsum tulang itu dipicu oleh keberadaan hormon eritropoietin. Hormon ini diproduksi oleh ginjal bila jaringan tidak cukup menerima O2. Jadi kayak ada efek domino gitu ya. Kalau ini iya, maka selanjutnya iya.
Iya, iya, iya. Kalau dari pertama tidak, maka tidak akan ada apa-apa di depannya. Gitu kan ya, gitu ya. Jika jaringan tidak menerima cukup O2, berarti kan ini sesuatu yang negatif, gitu ya. Ketika sesuatu yang negatif, itu maka proses ini namanya mekanisme umpan balik negatif, gitu ya. Kalau diawali dengan menerima terlalu banyak, nah itu biasanya namanya umpan balik positif, gitu ya. Nah ini biasanya bahasanya hormon tuh kayak gini-gini. Jika jaringan tidak menerima cukup O2, maka yang terjadi selanjutnya adalah ginjal akan memproduksi hormon eritropoietin. Hormon ini kemudian bekerja dengan merangsang produksi eritrosit di sumsum tulang. Proses sebaliknya terjadi. Ini umpan balik positifnya. Ya. Bila jaringan cukup memperoleh O2, maka ginjal tidak akan membentuk hormon eritropoietin. Maka sumsum tulang tidak dirangsang untuk memproduksi eritrosit. Gitu ya. Nah, jadi kebalikannya. Untuk apa proses ini terjadi seperti itu? Untuk ngegas dan ngerem gitu ya. Kalau kurang diproduksi, kalau udah cukup direm. Udah produksinya jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi tubuh itu punya cara sendiri untuk mengontrol produksi sel, produksi darah, produksi yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kurang akan diproduksi lebih, kalau sudah cukup maka akan dikurangi lagi produksinya ke normal lagi gitu ya. Nah, itu namanya mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik itu ada yang positif, mekanisme umpan balik positif, ada mekanisme umpan balik negatif gitu ya. Nah, kan bisa aja bacanya dari yang sebelah sini. Nah, kalau bacanya dari sebelah sini maka kalimatnya dibalik gitu kan ya. Nah, oke. Nah, ini asal muasalnya sel darah merah. Stem selnya adalah hematositoblas, ya. Salah. Hemositoblas, hemositoblas. Ini adalah stem selnya, hemositoblas. Kemudian si stem sel hemositoblas ini akan mengalami diferensiasi menjadi proeritroblas. Calon eritroblas gitu ya. Nah, kemudian dia akan berdiferensiasi lagi. Nah, ini udah masuk perkembangan eritrositnya ya. Maka ini ada 3 fase. Fase 1, 2, sama 3. Fase 1 ketika sel itu membentuk atau mensintesis ribosom. Ingat ya fungsinya ribosom untuk sintesis protein kan ya. Fase 2 ketika terjadi akumulasi atau pengumpulan hemoglobin. Fase 3 ketika nukleusnya dibuang keluar dari sel gitu ya. Kan tadi ingat bahwa eritrosit itu tidak berinti. Nah, tapi stem selnya itu berinti. Maka dalam proses pembentukannya ada fase ketika intinya harus dikeluarin, gitu ya. Nah, jadi urutannya yang pertama dari hemositoblas, kemudian berkembang menjadi proeritroblas, berkembang menjadi eritroblas awal, berkembang menjadi eritroblas akhir, kemudian berkembang menjadi normoblas, kemudian menjadi retikulosit, dan terakhir menjadi eritrosit yang bikonkav bentuknya begini ya. Nah, jadi proses terkeluarnya si inti sel itu pada akhir fase 2 menuju fase 3 ya. Ketika dia dalam bentuk normoblas. Nah, maka kemudian intinya tuh dieksositosis ya, dikeluarin secara eksositosis sehingga retikulosit ini udah nggak lagi berinti. Selanjutnya juga tidak berinti ya, eritrositnya yang matang ini juga tidak berinti gitu ya. Oke. Nah, itu proses pembentukannya eritrosit. Kemudian kalau mati diapain eritrositnya gitu ya. Jadi adalah ini red blood cell, RBC itu red blood cell ya. Nah, ini kalau udah mati, kan tadi dibilang kalau usianya tuh 120 hari. Setelah 120 hari itu diapain kan gitu kan ya. Nah, jadi
Ini adalah fagosit. Sel darah putih yang bersifat fagosit, ingat ya, yaitu eosinofil, neutrofil dan monosit. Ya, itu fagosit banget ya, gitu ya. Nah, kemudian ketika sel darah merah itu ditelan ya oleh fagosit itu, kemudian kayak dicerna, dipilah-pilah. Jadi si fagosit ini kayak tukang pemulung gitu ya. Dipisahkanlah dia dari hemoglobinnya, dipisahkan heme dan globin. Ya. Globinnya keluar tuh dari makrofag itu, kemudian diurai, globinnya diurai menjadi, kan dia itu kan protein ya, protein globin kan diurai dari polipeptida menjadi monomonopeptidanya gitu ya. Jadi monomernya dari rantai panjang menjadi rantai yang tunggal-tunggal kecil-kecil gitu ya. Maka karena dia protein, maka kalau dipecah-pecah jadi unsur yang paling sederhananya itu adalah asam amino. Nah, udah jadi asam amino nih. Keluarin dari makrofag. Ini bisa dipakai lagi untuk bikin protein yang lain. Kan ya, boleh nggak bikin globin lagi? Boleh, bikin globin lagi juga bisa, bikin apa aja juga bisa, karena ini kayak bahan bakunya protein ya, si asam amino tuh bahan bakunya protein. Selesai globinnya, hemenya diapain gitu ya? Hemenya kemudian dipisahkan dari besinya dan senyawa kimia yang lain yang namanya biliverdin ya. Nah, jadi biliverdinnya kemudian akan diubah menjadi bilirubin. Bilirubin ini kemudian keluar dari si makrofag ini menuju hati. Nah, kalau besinya gimana? Besi itu setelah diurai, kemudian dia langsung dikeluarkan dari makrofag, kemudian juga menuju ke hati. Ya, tapi diubah dulu ya, besi 3+ itu akan berikatan dengan transferin dulu, gitu ya, dan berikatan dengan transferin. Gitu ya. Nah, kemudian masuklah dia ke dalam hati. Nah, si besi transferinnya ini kemudian diubah menjadi ferritrin dalam hati, di dalam hati ya. Kemudian ketika dia dikeluarkan dari hati, ketika besinya itu dibutuhkan, dia dikeluarkan dari hati, kemudian dia diubah lagi ke semulanya besi 3 transferin, kemudian kalau dia dibutuhkan untuk bikin sel darah merah lagi, kemudian dia akan masuk ke sumsum tulang. Itu kan ya. Ketika dia masuk ke sumsum tulang, maka sumsum tulang akan mengambil lagi bahan-bahan baku yang lain untuk dijadikan sel-sel darah. Terutama sel darah merah ya. Besinya diambil, globinnya ditambahkan, vitamin B12, ada hormonnya eritropoietin, kemudian proses pembentukan sel darah seperti yang di halaman sebelumnya ya. Eritropoiesis, proses pembentukan sel darah merah di sumsum tulang ya, sampai kemudian dia berkembang dewasa menjadi eritrosit yang dewasa bikonkav. Nah, limbah yang tadi lagi kemana ini? Bilirubin itu kemudian dari hati akan dikeluarkan menuju usus halus. Kemudian di usus halus, bilirubinnya itu kemudian akan difermentasi ya, oleh bakteri yang ada di usus, kemudian diubah menjadi urobilinogen. Nah, ini udah ada di usus besar. Jadi bilirubin di usus halus tadi, kemudian dia akan keluar ke usus besar. Di usus besar itu akan bereaksi dengan bakteri. Bakterinya ini biasanya ngeluarin enzim sih gitu ya. Kemudian diubahlah menjadi urobilinogen. Urobilinogen kemudian diubah menjadi sterkobilin. Kemudian sterkobilin ini dikeluarkan bersama feses. Gitu ya. Sedangkan urobilinogen juga bisa kemudian menuju ginjal. Nah, ketika dia menuju ginjal, dia diubah menjadi urobilin. Kemudian urobilin ini akan bercampur bersama produksi urin, kemudian keluar bersama urin. Nah, dibuang ya. Jadi hemenya ini kemudian ujung-ujungnya itu dibuang. Bisa di feses, bisa di urin gitu ya. Nah,
ini biarpun di feses di urin dia ada gunanya, memberi warna pada feses dan urin. Warnanya jadi kekuning-kuningan gitu ya. Jadi feses yang sehat dan urin yang sehat itu kekuning-kuningan. Bukan kuning banget ya, kekuning-kuningan. Maka kalau warnanya tidak seperti itu, patut diwaspadai. Kena apa gitu ya. Sebelumnya ngapain, sebelumnya makan apa gitu ya. Mesti dicari penyebabnya gitu ya. Nah, karena memang yang urin dan feses yang sehat itu kekuning-kuningan. Maka ketika kamu buang hajat, buang BAB atau kemudian buang air kecil, ditengoklah warnanya seperti apa, atau punya kita sendiri kan gitu ya, warnanya kayak apa gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba merah terus kaget, apa ini, ternyata kemarin dia makan buah naga misalnya begitu ya. Ada makanan-makanan yang emang kayak pewarnanya itu banyak dan kemudian terbuang juga, tubuh ngambil secukupnya. Atau misalnya kita makan sayur-sayuran, itu fesesnya juga ada lah warnanya gelap-gelap gitu kan ya. Nah, itu adalah proses penguraian eritrosit yang mati. Gitu ya. Nah, sekarang leukosit. Fungsinya adalah menghancurkan protein asing tadi ya, antigen, menghancurkan kuman. Jumlahnya 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah. Kalau jumlahnya lebih dari normal, enggak bagus juga gitu ya. Nama kelainannya leukositosis. Misalnya orang-orang yang menderita leukemia ya. Jadi leukemia itu adalah salah satu bentuk leukositosis ya. Sebaliknya kalau orang jumlah leukositnya di bawah 5.000, kurang dari 5.000, maka dia menderita gangguan namanya leukopeni. Misalnya kalau orang itu sedang sakit tipes, kuman tipes itu Salmonella typhosa diantaranya ya, itu sangat bandel dan kita butuh stamina yang oke untuk melawannya gitu ya. Jadi ketika tubuh kita terinfeksi oleh kuman tipes, itu kayak harus seluruh daya upaya sistem pertahanan itu bekerja untuk melawannya. Ya, sampai kemudian jumlah leukositnya ini turun drastis gitu ya. Nah, tadi bentuknya darah putihnya bentuk darah putih itu kan tidak tetap ya, karena dia harus bisa nyelip-nyelip gitu ya. Dia harus bisa keluar dari pembuluh darah kapiler. Kemudian dia harus bisa bergerak mendatangi kuman gitu kan ya. Nah, jadi dia bentuknya tuh tidak tetap karena dia bisa bergerak amoeboid gitu kan ya. Ada intinya, ukurannya kecil, ukurannya bahkan lebih gede biasanya dari sel darah merah ya, 10 sampai 26 mikron. Umurnya tadi ada yang 6 hari, ada yang 9 hari, ada yang 10 hari, jadi umurnya pendek-pendek. Nah, aktivitasnya sebagian besar di luar pembuluh darah. Sebagian besar di jaringan atau di sel di cairan di antara sel-sel atau di sistem limfe di getah bening. Kenapa begitu? Iya, karena kuman itu tidak selalu berada dalam pembuluh. Kalau kumannya berada di luar pembuluh, sedangkan pasukannya di dalam pembuluh, gimana musuhnya bisa mati ya? Jadi dia tadi saya bilang dia bisa bergerak keluar dari pembuluh, kemudian mencari atau menghampiri antigen atau protein asing gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dia bisa di luar-luar. Nah, jadi dia punya kemampuan banyak, diapedesis, keluar menembus sela-sela membran kapiler. Ingat ya, pembuluh darah kapiler itu tebalnya cuma selapis sel doang. Tipis banget gitu ya. Nah, kan dia kan epitel kan ya, kan dia epitel pipi kan, maka si sel darah putih tadi bisa nyelip-nyelip di antara membran-membran selnya pembuluh darah kapiler untuk keluar dari pembuluh darah. Itu kemampuan itu namanya diapedesis. Dia bisa bergerak amoeboid, tadi udah saya ceritain ya. Dia bisa bergerak kemotaksis. Kemotaksis itu dari kata-kata kimia, taksis gitu ya, bergerak mendekati zat kimia yang dilepas oleh jaringan yang rusak. Jadi tubuh kita itu bisa mengeluarkan sinyal-sinyal kalau ada sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada
jaringan yang rusak, kepotong pisau gitu ya, jari kita misalnya itu kan jaringan yang rusak. Nah, jaringan yang rusak itu mengeluarkan sinyal. Ya. Sinyalnya bisa ditangkap oleh sistem pertahanan tubuh. Gitu ya, bahwa di situ terjadi sesuatu dan sesuatu itu tidak menyenangkan, sesuatu itu butuh bantuan, maka bergeraklah itu pasukan itu menuju tempat yang rusak tadi. Itu namanya kemotaksis gitu ya, karena jaringan yang rusak mengeluarkan sinyal, sinyal itu diterima oleh sistem pertahanan sehingga kemudian sistem pertahanan itu kayak di-on kan kemudian bekerja gitu ya. Kemudian dia juga punya kemampuan fagositosis karena dia bisa memakan dan menelan kuman ya, menghancurkan protein asing gitu ya. Nah, protein asing itu macam-macam ya, bisa mikroorganisme atau bahkan sel-sel yang rusak itu juga kan mengganggu dan itu harus dihancurkan gitu ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas, macam-macam leukosit ada 2, granulosit dan agranulosit. Granulosit itu ketika sitoplasmanya berbutir-butir, bergranula. Inti selnya gede, ya bersegmen, tadi udah ya, eosinofil, basofil, neutrofil. Eosinofil itu 3% dari keseluruhan leukosit. Granulanya kemerah-merahan. Sudah pernah nih saya ceritain dulu ya. Nukleusnya 2 segmen, 2 lobus, fagosit yang lemah. Dia fagosit tapi tidak terlalu kuat gitu ya. Jumlahnya meningkat saat infeksi cacingan dan alergi. Jadi kalau orang cacingan kemudian diperiksa darahnya di laboratorium maka jumlah eosinofilnya tinggi. Begitu juga orang yang alergi juga begitu. Jadi pemeriksaan darah di laboratorium klinik ketika orang itu sakit itu penting karena hasil dari pemeriksaan itu menampilkan keterangan yang jelas tentang keadaan tubuh kita. Di antaranya keadaan jumlah sel darah merahnya normal enggak. Darah putihnya tuh ini komponennya eosinofil, basofil, neutrofil, monosit, limfosit itu ada cuma angkanya. Kemudian dibandingkan dengan normalnya punya kita berapa, yang normal berapa, kemudian kesimpulannya apa, lebih atau kurang gitu kan ya. Nah, kalau basofilnya banyak, basofil itu juga bereaksi terhadap alergi. Jadi eosinofil dan basofil bereaksi terhadap alergi gitu ya. Nah, basofil ini mengandung senyawa kimia namanya histamin dan heparin. Histamin dan heparin. Nah ya, jadi gunanya histamin, kerjanya histamin adalah meningkatkan aliran darah ke jaringan yang rusak. Ya, ketika tadi ada jaringan yang rusak, itu jaringan itu perlu bantuan dan perlu segera recovery, gitu ya. Maka kemudian dikasih makan banyak-banyak, dikasih oksigen banyak-banyak. Nah, berarti pembuluh darahnya kan pecah ya, kalau misalnya berdarah kan pecah. Ya. Nah, kemudian aliran darah menjadi lebih lancar di sana karena ada histamin. Bersama dengan mengalirnya darah, dibawalah O2 dan sari makanan gitu kan ya. Kemudian ada lagi heparin. Nah, ini antikoagulan, artinya anti pembekuan darah. Jadi dia mencegah pembekuan darah. Ya. Kalau si trombosit itu berusaha menghambat proses mengalirnya darah gitu ya. Tapi kalau heparin ini anti pembeku darah. Jadi dia mencegah pembekuan darah di pembuluh darah. Gitu. Itu kalau di pembuluh darah ini penting. Kalau tadi saya bilang kalau darahnya menggumpal-gumpal nggak mengalir dengan lancar bahkan kemudian menyumbat itu bahaya banget ya. Nah, kemudian neutrofil, ini banyak nih jumlahnya ya, 60% dari jumlah seluruh leukosit. Nah, granulanya kecil, merah, tapi merahnya merah muda, kadang enggak berwarna gitu ya. Intinya berlobus 3 ya, segmennya ada 3 atau lebih. Fagosit sangat aktif menyerang dan menghancurkan mikroorganisme dan antigen yang lainnya. Jadi ini emang tugasnya itu menelan makhluk-makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, yang agranulosit bukan ada 2 kan ya, dia sitoplasma tidak bergranula, kemudian dia itu ada monosit dan ada limfosit. Oke. Monosit 3-8% dari seluruh leukosit. Ukurannya dia gede kan, tadi gede ya, intinya juga gede gitu ya. 12-18 mikron, intinya bulat besar. Ini juga kerjanya adalah makan kuman.
apa namanya? Nah, ini adalah fagosit yang sangat aktif beredar dalam darah cuma 24 jam, kemudian migrasi ke sel dan jaringan. Jadi dia akan keluar dari pembuluh darah setelah 24 jam dilepas dari sumsum tulang. Nah, dia akan berada di sel, berada di jaringan. Kemudian karena dia tadi ya tugasnya makan kuman dan nyari kuman, dan kuman tidak selalu berada dalam pembuluh, gitu ya, lebih banyak di luarnya, gitu ya. Nah, kemudian dia bisa membesar, membentuk makrofag atau histiosit. Nah, makrofag dari namanya aja berarti dia punya kemampuan makan yang besar karena ukurannya gede ya, jadi bisa makan jumlah musuh dalam jumlah banyak gitu ya. Jadi kalau orang sebut makrofag itu dia tidak berada di dalam pembuluh darah, dia sudah berada di jaringan. Kalau masih berada di dalam jaringan, orang sebutnya monosit gitu ya. Nah, monosit itu masih dalam jaringan. Nah, 24 jam kemudian dia akan pindah ke luar gitu ya, ke jaringan. Limfosit 30% dari seluruh leukosit, banyak ya. Ukurannya 5-15 mikron, intinya bulat, gede dia. Sebagian besar terdapat pada jaringan limfa, jaringan getah bening. Umurnya lama, sampai beberapa tahun. Ada dua tadi ya, T limfosit dan B limfosit sudah saya jelaskan. Didewasakan di timus, didewasakan di sumsum tulang. T limfosit tidak memproduksi antibodi, tugasnya itu cuma mengenali dan berinteraksi dengan antigen. Mengenali dan berinteraksi. Jadi dia meriksa-meriksa nih ya, lu siapa lo, kayak apa lo, kayak gitu ya. Nah, jadi di permukaannya T limfosit itu ada apa namanya, sisi penerima, namanya sisi reseptor ya. Nah, itu yang tugasnya mengenali. Nah, T limfosit menghasilkan zat aktif namanya limfokin. Limfokin ini membantu B limfosit untuk melakukan fungsinya. Nah, apa fungsinya B limfosit? Nah, B limfosit kan B didewasakan di sumsum tulangnya. Dia memproduksi antibodi yang merespon terhadap antigen tertentu. Jadi yang ngelawan antigen itu antibodi. Nah, antibodi itu diproduksi oleh B limfosit gitu ya. B limfosit harus kayak dirangsang oleh limfokin dari T limfosit supaya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nanti kita bahas lagi itu. Oke. Nah, jadi ini stem selnya leukosit sama dengan stem selnya sel darah merah yang tadi, hemositoblas. Kemudian berdiferensiasi menjadi dua. Tadi udah ya, jadi mieloid dan limfoid. Ini detailnya aja. Limfoid ini kemudian akan berkembang menjadi limfoblas. Limfoblas akan berkembang menjadi prolimfosit. Prolimfosit kemudian berkembang menjadi limfosit. Nah, limfosit ini beberapa akan berkembang menjadi sel plasma. Sel plasma ini yang memproduksi antibodi, gitu ya. Sedangkan nenek moyang yang berikutnya yang berupa mieloid, mieloid ini akan berdiferensiasi menjadi 3, yaitu mieloblas. Ini mieloblas semuanya ya. Kemudian mieloblas yang ini akan menjadi, ini juga sama nih, sampai di tahap ini dia sama, gitu ya. Nih, promielosit, 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 promielosit ya. Nah, kemudian yang paling pinggir nih, dia akan berkembang menjadi eosinophilic mielosit. Banyak kusut ya. Nah, ini kalau udah namanya begini, dia akan nantinya berkembang menjadi eosinofil, bukan gitu kan ya. Eosinophilic mielosit. Nah, ini kemudian berkembang menjadi eosinophilic sel ban sel, jadi kayak pita gitu, sel berbentuk pita, kemudian baru jadi eosinofil. Ya. Sedangkan yang tengah, setelah dia menjadi promielosit, dia akan berkembang menjadi basofilik mielosit. Kemudian menjadi basofilik ban sel, kemudian baru jadi basofil. Sedangkan mieloblas yang pinggir ini akan berdiferensiasi menjadi 2 promonosit. Yang satu akan berkembang menjadi neutrofilik mielosit, kemudian menjadi neutrofilik ban sel, kemudian jadi neutrofil. Sedangkan yang satu lagi akan membentuk monosit.
Kemudian monosit ini kalau dia keluar jaringan dia akan menjadi makrofag, gitu ya. Itu asal muasal proses terbentuknya leukosit dari stem cell yang sama, gitu ya. Yang terakhir adalah trombosit. Jumlahnya 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah. Ukurannya kecil-kecil banget, 2 sampai 3 mikron. Bentuknya tidak beraturan karena tadi ya dipecah berkeping-keping dari induknya ya. Bentuknya tidak beraturan atau berkeping-keping, tidak berinti, kemudian tidak berwarna juga. Kemudian dia ini mudah pecah. Jadi membran selnya tipis banget. Jadi kalau tersentuh benda kasar dia pecah. Kapan dia tersentuh benda kasar? Kalau misalnya ada luka, ini kan ada kulit yang tercabik-cabik dan otot yang tercabik-cabik. Nah, itu menurut si trombos itu udah permukaan yang kasar dan kemudian dia pecah gitu ya. Umurnya 5 sampai 10 hari. Stem selnya sama ya kalau dilihat dari proses pembentukannya yaitu hemositoblast, kemudian akan berkembang menjadi megakaryoblast, gede nih ya, berkembang menjadi promegakaryosit, kemudian menjadi megakaryosit, kemudian pecah berkeping-keping menjadi trombosit. Gampang ya prosesnya ya. Nah, kan trombosit ini yang kita tahu fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Tapi proses pembekuan darah itu ada tiga fase sebenarnya gitu ya. Coba kita lihat ya. Nah, fungsi trombosit jadi kemudian macam-macam. Misalnya pertama nih ya, untuk hemostasis gitu ya. Untuk apa hemostasis itu apa? Untuk menghentikan kehilangan darah yang berlebihan. Jadi kalau pembuluh darahnya pecah, robek, maka darahnya keluar. Gimana caranya supaya darah itu tidak banyak yang keluar, gitu ya? Maka ada proses yang penghentiannya. Nah, itu dilakukan oleh trombosit. Proses yang seperti itu namanya hemostasis, gitu ya. Kemudian ada proses yang kedua yang dilakukan trombosit yaitu pembekuan darah atau koagulasi. Proses yang ketiga perbaikan jaringan yang robek. Itu juga trombosit juga gitu ya. Jadi dari awal hingga akhir dikerjakan sampai tuntas gitu ya. Nah, jadi yang A dulu hemostasis itu ada 3 fasenya. Fase vaskular, ingat vaskular itu artinya pembuluh gitu ya. Fase platelet itu si keping-keping, dan fase pembekuan atau koagulasi. Kita lihat fase vaskulernya ini. Ini pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terpotong, gitu ya, maka yang pertama harus terjadi adalah vascular spasm. Jadi apa ya apa ya istilah Indonesianya spasm itu? Pokoknya dia dikejutkan, dia itu akan mengkerut gitu ya. Jadi diameternya itu menjadi lebih sempit. Nah, itu spasm. Apa sih spasm? Kalau di Indonesia kan sih kram kayak gitu ya. Kejang gitu ya. Jadi vascular spasm itu kejang di pembuluh darahnya, maka menghasilkan ini penyempitan pembuluh darah. Supaya begitu? Supaya darahnya ngalirnya nggak banyak yang terbuang gitu kan ya. Nah, kemudian itu fase yang pertama. Fase yang kedua adalah fase platelet. Nah, platelet itu kan keping-keping darah. Jadi, ketika ada jaringan yang robek, jadi ini adalah epitel pipihnya si pembuluh darah yang pecah gitu ya. Kemudian ini adalah ceritanya ini adalah dinding pembuluh darah, gitu ya. Ini dinding pembuluh darah. Ini adalah epitelnya, gitu ya. Maka ketika si ini robek, ya pembuluh darahnya itu kemudian robek, maka, nah gitu ya. Pertama-tama ini ada pelepasan senyawa-senyawa kimia. Apa aja yang dilepas? ADP, tromboksan A2, ion kalsium, dan faktor-faktor platelet atau faktor-faktor trombosit tuh ya. Ini dikeluarkan nih. Jadi oleh jaringan yang rusak ini gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Trombosit ini kemudian berkumpul membentuk gumpalan gitu ya.
beragregasi gitu ya, membentuk gumpalan. Nah, ini disebut fase platelet yang kedua. Fase yang ketiga ini nih yang disebut dengan fase pembekuan atau koagulasi. Nah, jadi ya fase koagulasi gitu ya. Nah, ini agak rumit. Oke. Kita lihat bentuk diagramnya, skematiknya. Ini tadi, yang ini pindah sini sekarang ya. Nah, ini udah selesai nih, proses ini udah selesai. Nah, di fase koagulasi ada 2 jalur. Ya, kan 2 jalur tuh kan ya. Jalur kanan sama kiri. Ini panahnya ini 2 nih. Ini yang gede nih. Nah, sama yang ini. Nah, ini ya, nih. Nih. Ini ada lagi yang tengah, yang biru gitu ya. Nah, ada faktor ekstrinsik, ada faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik itu faktor di luar platelet, ya. Faktor intrinsik itu faktor yang terdapat atau berasal dari platelet. Gitu ya. Nih faktor luar dulu ya. Ketika ada jaringan yang rusak, kemudian proses ini udah terjadi, ini jaringan yang rusak ya. Jaringan yang rusak itu mengeluarkan faktor 3. Nah, ini faktor 3 ya, mengeluarkan faktor 3. Nah, faktor 3 itu kemudian akan bergabung dengan ion kalsium. Penting banget ion kalsium. Kalau nggak ada ion kalsium, ini prosesnya berhenti di sini aja. Gitu kan, ini di sini aja berhenti. Kalau nggak ada ion kalsium. Ya. Nah, faktor 3 akan bereaksi dengan ion kalsium membentuk faktor 7. Kemudian faktor 7 akan bergabung dengan faktor jaringan. Sehingga membentuk kompleks gabungan ya, faktor 7 dan faktor jaringan. Nah, situ dulu gitu ya. Kemudian kalau mau diterusin, maka faktor kompleks faktor 7 dan jaringan ini akan membentuk faktor 10. Faktor 10 akan mengeluarkan protrombinase ya. Kemudian ini adalah enzim ya, ase kan belakangnya, membantu mengubah protrombin jadi trombin. Trombin ini juga enzim membantu mengubah fibrinogen jadi fibrin. Nah, fibrin ini yang kemudian berbentuk benang-benang anyaman yang kemudian bisa menutupi luka. Nah, itu jalur dari faktor ekstrinsik. Kalau dari yang intrinsik, maka ya. Nah, itu kan faktor yang asalnya dari si trombosit itu sendiri ya. Ya. Jadi yang pertama adalah aktivasi proenzim. Pertama ya, faktor ini jalur intrinsik. Aktivasi proenzim. Biasanya ini adalah faktor 12. Jadi faktornya ditulis pakai angka ya, angka Romawi ya. Faktor 12 kemudian akan bergabung dengan faktor trombosit, faktor platelet. PF3 namanya. Bergabung lagi dengan kalsium. Maka kalsium itu dibutuhkan di 2 jalur. Jalur ekstrinsik juga butuh, jalur intrinsik juga butuh. Sehingga kemudian 3-3-nya ini membentuk faktor pembeku darah 8 dan 9. Oke. Sorry. Oh, ngaco sih ini. Ulang ya. Ini adalah jalur intrinsik. Pertama diawali dari aktivasi proenzim. Biasanya ini adalah faktor 12. Faktor 12 akan bergabung dengan faktor platelet atau PF3, bergabung dengan kalsium, ion kalsium, bergabung dengan faktor pembeku 8 dan 9. Itu yang benar ya. Membentuk faktor 10 aktivator kompleks atau di Indonesia akan dibalik ya. Kompleks aktivator faktor 10. Ya. Nah, kemudian jalurnya akan sama dengan jalur ekstrinsik. Sama jalur ini sama dia. Jadi dia ini di langkah ini kemudian dia akan melakukan proses yang sama dengan jalur ekstrinsik. Nah,
kedua jalur ini berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Jadi ketika dua jalur kemudian bekerja bersama, maka kemudian hasilnya yang tengah ini menjadi banyak. Ketika menjadi banyak, hasil akhirnya itu juga cepat terbentuk, gitu ya, sehingga darahnya cepat membeku dalam tanda kutip. Maksudnya pembuluh darahnya yang terbuka itu cepat disumbat. Nah, yang menyumbat siapa? Trombosit, gitu ya. Oke. Nah, atau bisa disederhanakan cara yang tadi seperti ini ya. Jika ada luka, maka pembuluh darah itu robek. Kemudian ini ada apa tadi namanya? Adesi ya, adesi seperti yang ini kan. Agregasi kemudian adesi ya. Nah, jadi ini trombosit nempel istilahnya begitu ya. Nah, jadi kemudian terbentuk sumbat trombosit. Ini udah proses membekukan darah. Sampai yang ketiga adalah proses terbentuknya fibrin. Fibrin itu yang bisa membuat anyaman, rambut-rambut anyaman kayak gini. Sehingga darah nggak lagi keluar dari pembuluh yang robek tadi, gitu ya. Nah, jadi nih pembuluh darah yang robek nih yang pertama nih, itu ada kolagen yang tercabik-cabik gitu ya. Kemudian plateletnya melepaskan senyawa kimia gitu ya, yang membuat platelet itu jadi lengket-lengket gitu ya. Senyawa kimia yang mana? Yang ini tadi ya, ini. Nah, sehingga kemudian dia mengalami agregasi dan adesi, jadi nempel-nempel gitu ya, nempel-nempel. Nah, kemudian di sini juga ada faktor pembeku, apa aja? Platelet itu sendiri, sel-sel yang rusak, dan plasma. Karena di plasma itu ada kalsium, vitamin K, gitu ya. Nah, itu kemudian membantu perubahan protrombin menjadi trombin. Trombin ini juga enzim, mampu membantu perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin itu kemudian tadi ya membentuk anyaman di area yang berlubang, yang luka gitu ya. Nah, sehingga kemudian darahnya tidak lagi mengalir gitu ya. Itu cara trombosit bekerja gitu. Nah, kalau kita melakukan transfusi darah itu kan ada bagian tubuh kita yang ditusuk pakai jarum. Jarumnya tuh gede loh, bukan seperti jarum yang biasa kita lihat untuk nyuntik-nyuntik gitu ya. Dia gede sampai lubangnya aja, diameter lubangnya kelihatan menurut saya gitu ya. Gede banget gitu ya. Nah, sehingga kalau kemudian orang ditusuk pakai jarum itu gitu ya, itu kan pasti ada jaringan yang robek. Ya kan, kulitnya juga bisa, kan kulitnya tertembus oleh jarum tadi. Ada dagingnya juga yang kemudian tercabik-cabik gitu ya. Nah, itu kan memungkinkan trombositnya pecah, kemudian terbentuk fibrin pada akhirnya gitu ya. Sehingga supaya itu tidak terjadi pada proses pembekuan pada proses transfusi darah itu, maka darah yang udah didapat itu langsung ditaruh di tempat dingin. Kalau taruh tempat dingin berarti itu bekerja supaya enzimnya tidak aktif. Tadi ada banyak enzim di sini kan ya. Ini sebenarnya banyak ini enzim ini enzim juga gitu ya. Nah, supaya dia nggak aktif. Kalau nggak aktif dia kan nggak kerja. Kalau nggak kerja maka prosesnya berhenti. Proses pembekuan darahnya berhenti, gitu kan? Atau darah itu ditambahkan larutan natrium sitrat 3-8% atau natrium oksalat. Gunanya supaya ion kalsiumnya mengendap. Kalau ion kalsiumnya mengendap, berarti dia menghalangi di sini, di tahap ini. Kalau dia mengendap, maka tidak bisa terbentuk ini. Tidak bisa terbentuk ini. Berarti proses ini tidak terjadi juga, gitu ya. Menggunakan jarum yang tajam, wadah yang permukaannya licin. Kalau jarum yang tajam itu kan langsung bles masuk, lukanya nggak banyak gitu ya, permukaannya nggak cabik-cabik gitu kan ya. Nah, kemudian ditampung di wadah yang licin, biasanya kantong plastik ya, atau kalau untuk laboratorium di tabung kaca, kan licin tuh permukaannya, sehingga kemudian dia tidak menemukan permukaan kasar dan tidak pecah si trombositnya. Nah, jadi setiap
cara itu ada maksudnya. Kenapa disimpan tempat dingin? Supaya enzimnya tidak aktif. Kenapa dikasih N-oksalat? Untuk mengendapkan kalsium. Kenapa pakai jarum yang tajam? Supaya trombositnya nggak pecah. Kenapa pakai wadah yang licin? Supaya trombositnya nggak pecah. Gitu kan ya. Nah, jadi kadang nanti pertanyaan itu tidak lengkap begini, apa aja yang menyebabkan apa aja yang harus dilakukan pada proses transfusi darah supaya darahnya nggak beku nggak gitu ya. Jadi ini diambil satu-satu gitu. Apa gunanya ion kalsium pada proses penyimpanan darah dari hasil transfusi, misalnya begitu kan ya. Apa gunanya natrium oksalat maksud saya gitu ya. Kenapa harus disimpan di tempat dingin? Supaya apa? Kenapa harus pakai jarum yang tajam gitu ya? Jadi setiap cara ini ada maksudnya. Tolong diperhatikan. Nah, ada juga zat yang bisa membantu mencegah pembekuan darah gitu ya. Ada heparin menghalangi reaksi fibrinogen dengan trombin. Berarti heparin itu apa namanya? Bekerja di sini. Nah, bekerjanya di sini dia. Gitu ya, bekerjanya di sini. Itu heparin. Hirudin mencegah pembentukan trombin atau mencegah daya keaktifan trombin. Berarti dia bekerjanya di sini. Di sini. Gitu ya. Nah, siapa tadi itu hirudin itu dimiliki, senyawa ini dimiliki oleh hewan hirudine, cacing. Cacing apa itu? Cacing pipih, yaitu lintah. Nah, dia dimiliki oleh lintah. Untuk apa lintah punya hirudin? Untuk mencegah pembekuan darah dari kita. Kan dia kalau dia kan makanannya darah, kan dia nempel, kemudian dia ada mulutnya yang berbentuk apa namanya tusuk ya, dia nusuk kan gitu ya. Nah, kemudian dia menghisap darah kita. Nah, supaya tidak terjadi pembekuan darah, maka dia keluarin hirudinnya. Jadi dia bebas menghisap sampai kenyang. Jadi jumlah hirudin yang ditusukkan ke kulit kita juga itu cukuplah untuk waktu ketika dia menghisap darah kita, gitu ya. Ketika dia udah kenyang, maka hirudinnya juga udah habis gitu ya. Jadi kemudian kalau dia udah kenyang, hirudinnya habis, terus dia tuh lepas dari tempelan kulit kita kan gitu kan ya. Jadi kalau dia belum kenyang, itu artinya hirudinnya juga masih banyak di badan kita, di kulit kita gitu ya. Jadi kalau kita mencabut lintah yang nempel itu sebelum dia kenyang, kita cabut ya. Biasanya darah kita tuh terus mengalir karena masih ada hirudinnya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kok lintahnya udah nggak ada, kok masih ngalir aja darahnya, masih ada hirudinnya gitu yang